Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Qur'ani imama wabil muslimi ikhwana rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada hari ini tepat tanggal 12 November 2020 kita masuk pada perkuliahan kita yang kesekian kalinya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang membangun bisnis dengan nilai-nilai Islam. Memang pada mata kuliah kita kewirausahaan ini seyogyanya kita harus melihat dan memiliki pedoman sebaik-baik suri tauladan adalah Rasulullah SAW. Salam salam yang kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mohon maaf pada seluruh mahasiswa. Hari ini saya sedikit terlambat memberikan materi karena tadi pagi sampai siang memang saya sampai saat ini pun ada kegiatan. Insya Allah saya akan memberikan sedikit pengantar tentang perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang bisnis. Baiklah para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mengenai tentang bisnis tentu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijarah antara minkum. Jadi kalau kita lihat dari Quran surah An-Nisa ini ayat ke-29 ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu saling ya mengambil harta sesamamu, bisa dengan orang muslim maupun non muslim, dengan jalan yang batil, bil batil, illa an takuna tijarah, kecuali dengan jalan perniagaan antara diminkum. Jadi juga dengan kesepakatan suka sama suka. Nah, dari sinilah dalil yang salah satunya menyebutkan bahwa kita diberikan kebolehan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal jual beli. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang riba, tapi Allah memberikan solusi, yakni solusi adalah berjualan atau memiliki usaha, berbisnis. Nah, ini tepat sekali menjadi landasan kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai umat muslim umumnya, untuk bagaimana cara menjadi seorang pebisnis. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, membangun bisnis dengan nilai-nilai Islam. Konsep bisnis dalam Islam, juga ada dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa bisnis pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material. Tidak semata-mata bersifat profit oriented. Nah, kalau di dunia, sekarang kalau kita tinggal di dunia ya, kita harus mencari dua minimal. Yang pertama, keberkahan, yakni berkahan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selain itu juga kita mencari untung. Tapi tentu bukan untung yang menjadi tujuan awal kita sebagai seorang bisnismen atau pengusaha. Jadi kita harus juga memiliki sifat ataupun keuntungan baik secara duniawi maupun ukhrawi. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan maslahah, keuntungan baik itu secara dunia maupun akhirat, atau bisa disebut dengan al-falah. Jadi kemenangan, kesejahteraan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam bisnis dalam Islam juga harus terbebas dari yang namanya maghrib. Nah, ada singkatan maghrib ya. Maghrib itu itu adalah maisir, gribnya gero itu ada gharar atau penipuan, ribnya itu riba atau tambahan, atau praktik-praktik yang dilarang di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi bisa diingat ya, ada namanya maghrib, maisir, gharar, dan riba. Nah, ini yang paling harus dihindari oleh seorang pedagang muslim. Selanjutnya, berbisnis dengan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sejak kecil
sudah dididik, dilatih untuk menjadi seorang pedagang, dimulai menjadi sebagai peternak ya, peternak domba atau sejenisnya, sampailah beliau memang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh, bukan hanya dari sisi usaha atau bisnis, akan tetapi Rasulullah SAW juga telah mencontohkan dari bagaimana seni berpolitik, menjadi seorang kepala keluarga, dan lain-lain seperti itu. Juga Rasulullah SAW memiliki ciri khas. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika berjualan itu bukan produk sebenarnya yang dijual, bukan barang yang dijual, tapi jasa atau kepribadian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah terimage ataupun sudah terbukti kejujurannya, keadilannya, tidak pernah membuat pelanggan kecewa, mengeluh. Nah, ini yang menjadi nilai jual Rasulullah SAW. Jadi, ketika Rasul berjualan, apapun produknya, apapun barangnya, apapun jasanya, orang akan yakin dan percaya bahwa yang dijual oleh Rasul itu bagus, baik, seperti itu, berkualitas tinggi. Maka dari itu, sebenarnya kalau kita lihat bisnis cara Nabi ini, bahwa yang dijual itu sebenarnya bukan produknya dulu, tapi orangnya, personnya. Orangnya yang menjual itu harus benar-benar jujur. Nanti di akhir kita akan belajar dengan 4 sifat Nabi ya, tabligh, amanah, fatonah, dan siddiq. Nanti kita akan bahas di akhir. Intinya kalau kita mau melihat contoh cara Rasulullah SAW berbisnis, yang pasti adalah kita harus jujur, kita harus adil. Kita jangan sampai membuat pelanggan menjadi mengeluh, bahkan kecewa. Kemudian reputasinya sebagai pedagang yang benar dan jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Nah, benar saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW sejak kecil ya, bukan sejak muda, sejak kecil sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang pebisnis sukses. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Berbisnis dengan kolb, hati ya. Hati merupakan sumber pokok bagi segala kebaikan dan kebahagiaan seseorang. Jadi bahkan pernah kita dengar ya bahwa jika satu benda ini ya, satu benda ini bagus, maka baguslah seluruh di dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Tapi ketika benda ini buruk atau jelek atau sedang sakit, maka jeleklah semuanya. Itu adalah hati. Jadi hati ini benar bahwa merupakan sebuah sumber pokok bagi segala kebaikan dan kebahagiaan seseorang. Bahkan bagi seluruh makhluk yang dapat berbicara, hati merupakan kesempurnaan hidup dan cahayanya. Jadi betapa pentingnya ketika kita berbisnis dengan hati. Jadi kita punya rasa, feel untuk berjualan, untuk berdagang dengan jalan yang baik dan benar, sehingga insya Allah apapun yang kita jual, karena kita berbisnis dengan hati, tidak hanya profit oriented, tidak hanya untung rugi saja, tapi kita menjual sesuai dengan keinginan hati kita, keikhlasan kita dalam berdagang, sehingga siapapun konsumennya, siapapun pembelinya, insya Allah akan merasakan dampak dari keikhlasan kita berbisnis. Ada 10 prinsip bisnis dengan hati ya, yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan usaha. Yang pertama adalah teman atau kawan merupakan aset berharga. Tidak ada usaha yang tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau dalam ilmu konvensionalnya kita adalah homo socius. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sebenarnya itu kan ilmu konvensional ya. Kalau ilmu kita sebagai orang muslim ya betul, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tidak ada usaha yang tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, kepercayaan merupakan modal jangka panjang. Jadi juga kita dapati dalam bisnis, modal dalam usaha itu terdapat 2 macam. Yang pertama tangible, yang kedua intangible. Seperti uang, gedung, peralatan merupakan modal tangible. Jadi bisa terlihat. Nah, sedangkan sebaliknya, modal intangible yang jauh lebih berharga untuk usaha jangka panjang, yakni modal
kepercayaan. Jadi kepercayaan ini sangat penting untuk menjadi modal jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjual dengan harga lebih tinggi dari pembelian, bukan harga tertinggi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbisnis, bukan sekedar mengejar keuntungan. Dengan membeli serendah-rendahnya, dengan menjual setinggi-tingginya. Ini konsep orang-orang konvensional, orang-orang kapitalisme, orang-orang non-muslim. Jadi dia punya modal serendah-rendahnya, menjual setinggi-tingginya. Seyogyanya, kalau kita sebagai umat muslim, kalau misalkan modal kita kecil, ya tidak masalah kita mengambil untung, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya ibaratkan, saya contohkan, misalkan kita membeli satu buah pena, modalnya adalah 2.000 misalkan. Tidak perlu kita menjual 4.000 sebenarnya. Walaupun memang dalam tuntunan Islam, kita tidak ada batasan, tidak ada had, tidak ada batasan untuk menjual berapa persen untungnya. Akan tetapi, ulama kontemporer sudah menyepakati bahwa ketika kita ingin mendapatkan untung, maka ketika sudah dihitung cost-nya, HPP-nya, harga pokok penjualan, itu setidaknya itu 30% dari modal. Modal itu termasuklah transportasi, distribusi, biaya maintenance, perawatan, sehingga dihitung-hitung semua cost itu sudah dibuat, biaya-biaya sudah dibuat, termasuk modal sudah dimasukkan, akhirnya kita menentukan untung sebesar 30% dari modal tadi. Nah, itu seyogyanya ya. Sekarang ulama-ulama kontemporer sudah mengultimatumkan bahwa seyogyanya kalau mau ambil untung hanya 30% dari biaya-biaya, total biaya dan total modal. Yang keempat, mendengarkan kata hati. Apa maksudnya? Dalam melakukan tindakan, mengambil keputusan, belajar memisahkan antara ego dan pikiran yang dikuasai oleh emosi. Ego pribadi, nafsu duniawi, dengan pikiran yang tidak dikendalikan hati. Maksudnya adalah kita belajar dari beberapa pengalaman mungkin yang sudah punya bisnis ya. Kita harus memisahkan antara ego dan pikiran yang dikuasai oleh emosi. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memiliki tindakan, ingin melakukan suatu tindakan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, harus dengan hati dalam artian kalau dalam Islam ya, kita kalau misalnya dihadapkan suatu hal, ada dua hal yang harus kita pilih, kita harus sholat istikharah. Nah ini salah satunya juga harus mendengarkan dengan hati ketika kita dalam berbisnis. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk langsung buat kebijakan, tapi perlu dengan analisis yang tepat, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Kalau dari ukhrawinya kita bisa sholat dulu. Jika memang bisnis ini bagus, ketika kita mau ekspansi kemana, buka cabang di mana, kita insya Allah harus menjajaki ya dari segi duniawi dan ukhrawinya. Setidaknya kita melakukan sholat istikharah, apakah ini baik untuk ke depan, jika baik mohon didekatkan, kalau tidak mungkin apa solusinya, seperti itu ya. Mendengarkan dengan hati. Oke. Kemudian yang kelima, kita lihat bahwa kita harus juga ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan, bisnis, kita harus bekerja dengan hati. Maksudnya, mereka yang bekerja dengan hati akan selalu bersikap baik kepada siapapun, kepada bawahan, atasan, pekerja, atau pelayan ya. Bekerja dengan hati akan membuat pekerjaan terasa ringan, enteng, dan tanpa beban. Jadi ikhlas, intinya ikhlas ya. Yang keenam, kekayaan bukan dinilai dari uang yang dimiliki. Tentu saya juga sepakat. Kalau ditanya, siapa orang, kalau kita lihat ya, kalau kita misalkan ada satu indikator kekayaan, kalau kekayaan itu diukur dengan pendidikan, maka guru-gurulah yang paling kaya di seluruh dunia ini. Kalaupun kekayaan itu dihitung dengan kekuatan, maka tukang bangunanlah yang paling kaya di dunia ini. Nah, sebaliknya, ternyata kekayaan itu kalau dari versi Islam bukan hanya harta, tapi hati juga harus kaya, jiwa juga harus kaya, secara keseluruhan dilihat bukan sekedar dari satu sudut pandang saja. Maka dari itu setelah kita memiliki sebuah penghasilan, pendapatan, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendapatkan pendapatan itu, dan yang terpenting juga kemana pendapatan itu kita keluarkan. Apakah kita sisihkan kepada orang lain?
Apakah uang itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, ini yang paling penting. Jadi kekayaan itu sebenarnya yang kita miliki sesungguhnya yang akan kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dana ataupun uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling kaya dari versi Islam adalah orang yang paling besar infaknya, orang yang paling besar infak di jalan Allahnya. Seperti di zaman khalifah, siapa khalifah yang paling besar meninfakkan hartanya, yakni Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pada saat itu, pada saat perang, dia menginfakkan seluruh hartanya, kecuali Allah dan Rasul. Jadi termasuk istrinya dan lain-lainnya diinfakkan dalam artian, maksud dari definisi menginfakkan seluruhnya ini yang ada di dia, maksudnya. Ya, saya klarifikasi, yang ada di dalam aset di dalam aset di rumah tangganya, itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menginfakkan sebagian hartanya. Selanjutnya yang paling fenomenal sampai saat ini adalah Utsman bin Affan dengan kekayaannya sampai sekarang. Sampai di bank di Arab Saudi, kalau nggak salah di Roji Bank, itu kekayaan Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Karena beliau salah satunya menginfakkan atau mewakafkan sumurnya. Maka dari itu ini penting untuk kita ketahui bahwa ukuran kekayaan bukan hanya dilihat dari segi materi, tapi banyak aspek yang harus kita ambil, dan juga yang paling penting adalah bagaimana caranya uang yang kita dapatkan ini bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya. Berbisnis bukan sekedar pada profit atau keuntungan materi sebesar-besarnya, tapi lebih berorientasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena berbisnis juga ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi, ya, balik ke tadi yang saya sampaikan di awal, orientasi kita adalah al-falah. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah yang ke-8, fokus pada apa yang diperoleh bukan yang hilang. Nah, jadi juga kita harus melihat suatu kondisi ketika kita mungkin mengalami keadaan kegagalan dalam berbisnis, mungkin ada kekecewaan, bahkan sampai kita stres karena kita tidak bisa mencapai target atau bisnis kita sedang menurun bahkan kolaps. Maka sebenarnya yang paling penting adalah kita bagaimana kita bangkit. Jadi kita fokus pada yang sudah ada, misalkan masih ada tersisa aset yang kita miliki dalam bisnis kita, ya kita pakai. Yang kita peroleh kita nikmati dan kita syukuri. Kita menjadi hamba Allah yang qanaah. Ketika Allah kasih 100.000 sehari, kita terima. Ketika Allah kasih 10 juta, kita terima. Pokoknya kita selalu bersyukur dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ke-9, gagal hanyalah sebuah proses. Saya sepakat. Gagal bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses untuk menghasilkan rencana baru, bagian dari proses menuju rencana baru. Jadi kita harus mengambil ibrah, kita mengambil hikmah dari kegagalan yang ada, sehingga insya Allah dari kegagalan yang ada itu akan menjadi sebuah bangunan yang membuat kita menjadi sukses. Insya Allah. Yang ke-10, akui kesalahan dengan rendah hati. Banyak sekali para bisnis menyalahkan kompetitor, menyalahkan semua alasan, beribu alasan, sehingga mereka seorang pebisnis itu merasa bukan salah saya, tetapi sebenarnya sumbernya adalah dari kita. Karena kita yang membuka bisnis, ketika kita ada kesalahan, maka kita harus mengakui itu dengan rendah hati. Kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan, ketika kita menyadari bahwa suatu kesalahan kita lakukan itu salah, ya kita harus mengakui dan kita harus legowo dengan rendah hati dan meminta maaf, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya 9, etika pemasar. Nah, ini kita masuk kepada konsep dalam berbisnis, khususnya lebih-lebih kepada etika. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual, takwa. Nah, kalau di surah Ju'ab seringkali dikasih tahu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berperilaku baik, simpatik. Nah, siddiq salah satunya
perilaku sidik ini adalah jujur ya, seperti ya. Kemudian yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis, al-adl, bersikap melayani dan rendah hati, khidmah. Nah, berkhidmat. Kalau kata zaman-zaman sekarang berkhidmat ya, berkhidmat. Jadi kita bersiap melayani dengan rendah hati. Tidak ada kesombongan atau ujub. Menepati janji dan tidak curang. Jadi kita juga sebagai bisnis, kita memiliki etika yang bisa menjaga kepercayaan kepada konsumen kita. Tidak curang ya. Yang keenam, jujur dan terpercaya, al-amanah. Kemudian yang tujuh, tidak suka berburuk sangka, tidak suka bersuudzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekkan, tidak suka menggibah, tidak melakukan sogok atau riswah. Jadi kalau misalnya ada proyek segala macam, kalau misalkan tender kita mau tembus, tidak perlu kita menyogok seperti itu ya. Jadi ini ada 9 etika pemasaran. Yang selanjutnya, membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis. Sifat terpenting bagi pebisnis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kejujuran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang artinya pedagang yang jujur, dapat dipercaya atau penuh amanah, merupakan bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah Nabi atau siddiqin, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Oleh karena itu, tak heran jika prinsip al-amanah menjadi sangat penting dalam hidup bermasyarakat maupun bermuamalah. Kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Sebagaimana tersebut dalam hadis sahih, penjual dan pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan selama belum masih berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya, diberkati transaksi mereka. Namun, jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, keduanya bisa jadi mendapatkan keuntungan, tetapi melenyapkan keberkahan transaksi. Hadis riwayat muttafaq alaih dan Hakim Ibnu Hizam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jujur, ikhlas, tulus, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Dan ini sangat dituntut dalam bisnis-bisnis syariah. Jadi kalau kita seandainya menjual buahan ya, kita harus kasih tahu ini Bu, ini sebentar lagi bakal busuk misalkan kalau tidak dimakan selama 3 hari. Kita harus jujur, yang bagusnya dikasih tahu, yang jeleknya kita juga kasih tahu. Misalkan kita jual mainan anak-anak, ini Bu ada bannya agak sedikit rusak. Nah ini sehingga mempengaruhi harga. Nah di sini ada ya. Jadi penjual pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Nah, bisa negosiasi harga ketika memang adanya kejujuran. Ya. Maka dari itu penting untuk kita lakukan ketika nanti kita akan mempraktikkan bisnis kita harus menjadi pedagang yang jujur. Memberitahukan apa adanya, ketika ada kelebihan dikasih tahu apa lebihnya, tidak perlu ditambah-tambahkan. Pun juga kalau misalnya ada kekurangan tidak perlu ditutupi, tapi kita harus kasih tahu ini kekurangannya, ada yang patah, ada yang apa, dan lain-lain. Baik. Keadilan versus keserakahan. Salah satu prinsip dari bermuamalah yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam diri pemasar adalah sikap adil atau al-adl. Lawan kata dari keadilan adalah zalim, al-zulm, yakni sesuatu yang telah diharamkan Allah atas dirinya sebagaimana telah diharamkannya atas hambanya. Juga termaktub dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menekankan sikap adil dalam bermuamalah atau berbisnis sesuai dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Kemudian Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Yang memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali sikap adil dalam bermuamalah. Islam secara jelas menjelaskan ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah atau berbisnis. Termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan berikanlah ukuran yang penuh dengan timbangan dengan adil. Jangan sampai kita nanti misalkan jualan buah tadi bilang baru 9 on sudah bilang 10 on atau 1 kilo. Jangan sampai kita tidak adil dalam timbangan khususnya ya. Di Quran surah Al-Imran ayat ke-85 juga termaktub yang artinya, maka berikanlah ukuran dan timbangan sepenuhnya tanpa merampas apa yang telah menjadi hak mereka. Dan jangan membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Hal ini baik bagimu jika kamu sekalian beriman.
Dan terakhir yang saya sudah sampaikan di awal bahwa ada sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola bisnis. Ketika kita mengamalkan 4 sifat ini, insya Allah apapun bisnis kita maupun bisnis berupa barang maupun jasa, insya Allah atas izin Allah, bismillah kita akan mendapati keberkahan dan kesuksesan dalam berbisnis. Yang pertama? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq adalah merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya benar atau jujur. Jika seorang pemimpin, ia senantiasa berlaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Jika dia seorang pedagang, dia harus jujur. Apapun yang dijualnya harus dia kasih tahu kepada konsumen atau pelanggannya. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Konsekuensi ketika kita sudah beramanah bahwa mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak. Juga tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa penghasilan, penjualan, fee, jasa, ataupun upah. Jadi kita harus menjaga kepercayaan, baik dengan atasan, bawahan, bahkan rekan kerja kita ketika kita punya usaha khususnya. Jadi kita harus benar-benar memberikan sesuai dengan hak mereka. Kita harus menjaga amanah ini sehingga seluruhnya terdistribusi dengan merata. Yang ketiga, tabligh merupakan komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan berbobot isinya. Juga dengan tutur kata yang tepat, atau kita berdakwah dengan bil hikmah. Kita bertransaksi dengan tepat, dengan hikmah. Yang keempat atau yang terakhir, fatonah merupakan dapat diartikan dengan intelektual, cerdas, bijaksana. Pemimpin perusahaan khususnya kalau kita punya bisnis, pemimpin usaha yang fatonah merupakan pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi kita harus menjadi orang yang fatonah, harus cerdas dalam mengelola keuangan, harus cerdas dalam transaksi, harus cerdas dalam distribusi. Semuanya harus kita pelajari. Insya Allah dari 4 ini, ya, 4 sifat Nabi ini ketika kita sudah terapkan di bisnis kita atau akan kita buka bisnis dan kita akan mencoba mengaplikasikan 4 sifat ini, insya Allah atas izin Allah, bisnis yang kita kelola insya Allah akan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.